Jelang pelaksanaan kampanye di tengah wabah COVID-19, banyak dinamika dan persoalan yang akan dihadapi di lapangan. Untuk itu, KPU melaksanakan rapat koordinasi kampanye bersama stakeholder pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Utara tahun 2020 pada 21 September 2020 di Hotel Pangeran Kar Tanjung Selor. Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara turut hadir dalam rapat tersebut. Selain itu, hadir juga KPU Kabupaten Kota Sekaltara, tim pemenangan, LO, kepolisian, Satpol PP, dan BPBD. Rapat koordinasi tersebut bertujuan untuk menyatukan persepsi terkait dengan penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di tengah wabah pandemi COVID-19 dan menekan munculnya klaster baru. Tidak hanya pengawas pemilu, KPU dan peserta pemilu yang wajib menaati protokol kesehatan, tetapi stakeholder terkait juga perlu bersinergi dalam melakukan pengawasan protokol kesehatan. Bawaslu juga menghimbau agar titik lokasi alat peraga kampanye atau ALGAKA yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Kota memiliki tempat yang cukup untuk pemasangan. Dan juga isi dari konten ALGAKA yang diserahkan kepada KPU harus sesuai ketentuan. Bawaslu dalam hal ini menyampaikan himbauan-himbauan terkait yang pertama bahwa titik lokasi yang telah dilakukan koordinasi atau dihasilkan oleh masing-masing kabupaten kota adalah merupakan titik lokasi yang telah disurvei. Kami berharap penempatan dari alat peraga kampanye itu nanti memang spesifik cukup untuk alat peraga kampanye itu nanti dipasang. Nah, melihat daripada hak berkampanye pasangan calon dikaitkan dengan kesiapan KPU sendiri memfasilitasi alat peraga kampanye, ini cukup lama ya. Alat peraga kampanye ini baru tersedia oleh KPU di minggu kedua atau minggu ketiga bulan Oktober. Sehingga kami menyarankan di dalam kegiatan ini untuk masing-masing tim pemenang itu menyiapkan alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang merupakan tambahan namun sesuai dengan konten isi materi daripada alat peraga kampanye atau materi bahan kampanye yang diserahkan ke KPU. Dan tentunya berkoordinasi dengan KPU terkait dengan titik atau tempat pemasangan. Di dalam kegiatan ini juga Bawaslu memberikan masukan terkait dengan letak posko-posko pemenangan. Kita ketahui banyak partai pengusung di dalam masing-masing pasangan calon. Nah, ini tentu perlu secara tertulis disampaikan oleh masing-masing tim pemenang atau LO mana posko-posko pemenangan yang menjadi rujukan di setiap kabupaten kota dan juga di provinsi. Selanjutnya, Bawaslu juga menyampaikan hal yang paling penting adalah di dalam penerapan metode kampanye ini betul-betul menerapkan protokol kesehatan. Di dalam pelaksanaan kampanye yang melibatkan orang banyak atau berkumpulnya masyarakat, seyogyanya memang ada izin. Nah, ini akan dilakukan pertemuan atau komunikasi secara intens. Dibolehkannya sebuah pelaksanaan kampanye yang melibatkan orang banyak untuk kampanye apapun itu harus dengan izin daripada Satgas dan juga kepolisian. Artinya, lokasi kampanye atau tempat kampanye yang akan digunakan oleh pasangan calon ini sudah memenuhi standar protokol kesehatan, misalnya sudah didisinfektan. Nah, secara tegas dari BPBD tadi menegaskan untuk diteruskan kepada BPBD Kabupaten Kota agar jadwal kampanye ini juga mereka miliki, sehingga mereka memastikan lokasi kampanye yang akan digunakan ini sudah disterilkan dan sudah memenuhi standar protokol kesehatan sebelum digunakan sebagai tempat berkampanye. Ya, selanjutnya tinggal Bawaslu nanti berkoordinasi di lapangan intens dengan KPU, dengan Satgas, kepolisian, melakukan tugas-tugas kepengawasan terhadap pelaksanaan kampanye. Ya, harapan Bawaslu pelaksanaan pilkada ini dilakukan dengan protokol kesehatan, ya,
hak konstitusional kita berjalan dengan penuh integritas, ya, berjalan dengan damai, demokrasi di Provinsi Kalimantan Utara berjalan dengan harmonis, namun kita tetap sehat dan selamat. Saya kira itu. Ya, kegiatan ini lebih banyak ingin mensinergiskan beberapa hal terkait dengan persiapan tahapan kampanye. Ya, kami ingin menyampaikan penegasan sekali lagi hal yang paling utama adalah penerapan protokol kesehatan. Yang kedua, kegiatan ini bertujuan untuk meminta laporan dari masing-masing KPU kabupaten kota terkait dengan mereka ini sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk mendapatkan titik lokasi kampanye rapat umum dan titik lokasi pemasangan alat peraga kampanye. Ya, sehingga nanti didengarkan dan kemudian bisa direncanakan oleh teman-teman pasangan calon maupun tim kampanyenya. Ya, kita juga ingin minta pendapat-pendapat dari instansi terkait, mulai dari kepolisian, lalu kemudian dari dinas kesehatan dan sebagainya. Nah, hari ini juga kita minta sebenarnya ada kesepakatan bersama yang bisa kita lakukan terkait dengan beberapa hal, misalnya terkait dengan tambahan APK, tambahan bahan kampanye dan seterusnya. Terus satu himbauan Bapak kepada paslon dan masyarakat gimana Pak? Ya, yang pertama kami berharap sebenarnya dalam tahapan kampanye ini kan pasangan calon maupun tim kampanye maupun relawan dan sebagainya itu akan bertemu dengan para pemilih karena terkait dengan mereka menyampaikan visi misi, program dan janji-janji politiknya. Kita berharap sekali lagi yang paling utama adalah jaga keselamatan dan kesehatan semua pihak, baik itu jajaran penyelenggara, baik itu para pemilih, para peserta pemilihan dan masyarakat umum. Sebisa mungkin tetap menerapkan protokol kesehatan. Evaluasi kita pada beberapa tahapan yang lalu ini mungkin masih kurang baiklah untuk penerapan protokol kesehatan, dan kita harap ke depannya kami sudah sampaikan regulasinya bahwa ada ketentuan yang bisa maksimal dihadiri dan mekanisme metodenya seperti apa, lalu kemudian teman-teman itu bisa menjalankan aturan itu dengan baik dan benar. Ya, kita berharap sebenarnya pemilu ini bisa sukses, teman-teman dari pasangan calon maupun tim kampanyenya bisa juga mensosialisasikan program visi misinya, tapi tetap juga memperhatikan bahwa hal yang utama dari semua itu adalah terkait dengan keselamatan dan kesehatan bagi kita semua. Kita ingin sukses penyelenggaraan pemilihan umum, juga sukses dari sisi keuangan, pelaporan, dan sukses terkait dengan keselamatan dan kesehatan kita di Provinsi Kalimantan Utara. Pertemuan pada nanti LO dan juga pemerintah daerah terkait strateginya. Nah, sehingga mohon bisa di Dari Hotel Pangeran Kar Tanjung Selor, Sayyid Yahya melaporkan.